Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again with Miss Putih. How are you today? I'm hoping that you're always healthy and happy at home. Nah teman-teman, kembali lagi kita akan belajar. Semoga masih semangat ya untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga sudah siap ya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Okay, grade 5, before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zirni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke teman-teman, kemarin kita sudah menghitung detak jantung atau heart rate bersama-sama. Apakah kalian masih ingat berapa jumlahnya? Nah, detak jantung yang kemarin kalian hitung adalah detak jantung per menit. Kira-kira, how many heart rate in an hour? Kalau 1 jam, kira-kira ada berapa detak jantung kalian? Bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang finding number of units. Jika kemarin teman-teman sudah belajar tentang finding rates and total amount, hari ini kita akan belajar tentang number of units. Diperhatikan dengan baik ya. Sekarang, mari kita lihat contoh soalnya. Peter types 50 words per minute. Peter mengetik 50 kata per menit. Pertanyaannya, how many minutes does he take to type 150 words? Berapakah waktu yang dia butuhkan, yaitu dalam menit, untuk mengetik 150 kata? Nah, yang sudah kita pelajari, kita bisa tulis seperti ini. 50 kata, waktunya 1 menit. Berarti, kalau 150 kata, bisa dihitung dengan, ya, kita lihat 50 ke 150, itu dikali 3. Nah, jika yang 1 dikali 3, maka yang lainnya juga dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 3 menit. Ini cara yang kemarin kita sudah pelajari. Ternyata ada cara lain untuk mengerjakannya. Contohnya seperti ini. Tadi kita tahu ada 50 kata per menit. Pertanyaannya, berarti satu kata itu berapa? Karena yang ditanya itu 150 kata. Nah, kita cari dulu satu kata itu butuh waktu berapa. Nah, caranya yaitu dengan membagi bilangannya. Jadi, karena yang kita cari adalah satu kata, maka kita bagi jumlah menitnya dengan jumlah katanya. Maka jadinya 1 per 50 menit. Berarti, untuk 150 kata berapa? Nah, kita tinggal kalikan angka ini, yaitu 1 per 50 dikali dengan 150. Hasilnya 3 menit. So, Peter takes 3 minutes to type 150 words. Ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya. An empty rectangular tank 90 cm long, 30 cm wide, and 20 high is to be filled with water from a tap. Jadi, ada sebuah tangki kosong berbentuk balok yang memiliki panjang 90 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya adalah 20 cm.
kemudian akan diisi dengan air dari keran. Water flows from the top at a rate of 6 liter per minute. Nah, air yang mengalir dari keran itu kecepatannya 6 liter per menit. The question is, how long does it take to fill the tank completely? Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya tangkinya bisa penuh? Oke, tadi yang diketahui adalah ya panjang dari baloknya, kemudian lebarnya, kemudian tingginya. Itu ya. Maka dari sini kita bisa menghitung volume. Ada yang ingat bagaimana cara menghitung volume balok? Ya, benar. Volumenya yaitu dengan mengalihkan length, breadth, and height, atau panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita hitung, berarti 90 kali 30 kali 20. Ingat satuannya tadi masih dalam sentimeter, berarti hasilnya adalah 54.000 cm3. Nah, di sini dalam soal volume itu dalam bentuk liter, maka kalian ubah menjadi liter. 54,000 cubic centimeters kalau diubah menjadi 54 liter. Nah, sekarang mari kita cari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki ini sampai penuh. Kalau volumenya 54 liter. Kayak tadi 6 liter itu diisi dalam waktu berapa? 1 menit. 6 liters per minute. Berarti, untuk mencari 1 liternya itu berapa menit, caranya adalah, ya tinggal dibagi 1/6 menit. Jadi kalau 1 liter itu waktunya 1/6 menit, maka 54 liter tinggal dikali dengan 54. Jadi 1/6 dikali 54 hasilnya adalah, nah ini kita coret, maka tinggal 9. Jadi, it takes 9 minutes to fill the tank completely. Jadi, butuh 9 menit untuk mengisi tangki ini sampai penuh. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Sekarang, mari kita lihat contoh selanjutnya. A machine produces 140 dolls in 14 hours. Jadi, sebuah mesin memproduksi 140 boneka dalam waktu 14 jam. The question is, how long does the machine take to produce 50 dolls? Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk memproduksi 50 buah boneka? Nah, tadi diketahui 140 boneka dibuat dalam waktu 14 jam. Dan yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat 50 boneka? Berarti, untuk mempermudah kita mengerjakannya, kita cari dulu satuannya. Kalau satu boneka itu berapa waktunya? Supaya kita bisa cari waktu untuk 50 boneka. Maka caranya yaitu, ya kalau tadi 140 boneka waktunya 14 jam, maka satu boneka adalah tinggal dibagi 14 dibagi 140. Hasilnya adalah 1/10. Dan di sini tadi jangan lupa satuannya adalah jam ya. Nah, dari sini kita tahu untuk 50 boneka berarti butuh berapa jam. Nah, ini bisa kita coret ya, teman-teman. 50 dibagi 10 hasilnya adalah 5. Maka jawabannya adalah 5 hours. So the machine takes 5
hours to produce 50 dolls. Nah, jika kita tulis tahapannya, maka kira-kira seperti ini. Jadi, 140 boneka tadi waktunya 14 jam. Berarti satu boneka dihitung dengan membagi 14 dengan 140. Hasilnya adalah 1/10. Baru kemudian kita cari kalau 50 boneka berapa. Berarti 1/10 dikali 50. Hasilnya adalah 5 jam. Nah, ini yang disebut sebagai finding number of units. Nah, sekarang mari kita lihat sedikit contoh tentang word problems atau soal cerita. Nah, yang pertama masih tentang tangki yang berbentuk balok. A rectangular tank measuring 50 cm by 50 cm by 36 cm is filled with water completely. Jadi ada tangki balok yang ukurannya 50 cm dikali 50 cm dikali 36 cm yang diisi penuh dengan air. A tap is used to drain the water from the tank at a rate of 18 liters per minute. Nah, sebuah keran di sini digunakan untuk mengeluarkan air dari tangki. Nah, kecepatan dari airnya adalah 18 liter per menit. Oke, pertanyaannya adalah how long does it take to drain half the amount of water in the tank? Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan setengah dari total air yang ada di dalam tangki? Oke, yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan setengah air yang ada di dalam tangki. Oke, untuk mengetahuinya kita cari dulu sebenarnya tangkinya ini menampung berapa airnya. Maka kita hitung volumenya. Volume of tank is, yang kita kalikan panjang lebar dengan tinggi. 50 multiply by 50 multiply by 36. Maka hasilnya adalah 90.000. Ingat di sini satuannya masih cm. Jadi 90,000 cm cubic. Baru kita ubah menjadi liter. Kenapa? Karena di soal satuan yang digunakan adalah liter. Berarti 90.000 cm kubik sama seperti 90 liter. Nah, karena yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan setengah isi dari tangki, berarti volume yang penuh tadi ini kita bagi 2. Maka nilainya adalah 45 liter. Sekarang mari kita cari waktunya. Tadi 18 liter waktunya 1 menit atau 18 liters per minute. Berarti kalau 1 liter itu ada berapa menitnya? Maka tinggal kita bagi. Berarti 1 dibagi dengan 18. Nah, jadi seperti ini. Baru kita ke pertanyaan. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan untuk 45 liter? Berarti 45 liter itu caranya 1/18 dikali 45. Maka hasilnya adalah 2,5 menit. So, it takes 2.5 minutes to drain half the amount of water in the tank. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air dari tangki setengahnya yaitu 2,5 menit. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Nah, kita lihat contoh soal yang terakhir. Nah, di sini
Contohnya adalah mobil dengan bensin. A car can travel 98 kilometers on 7 liters of petrol. Jadi, sebuah mobil itu dapat menempuh 98 km untuk 7 liter bensin. Each liter of petrol costs $1.3. Nah, setiap 1 liter bensin harganya $1,3. The questions are, how far can the car travel on 12 liters of petrol? Yang pertama, yaitu berapa jauh mobil dapat berjalan dengan 12 liter bensin. Dan yang kedua, how much does the amount of petrol cost when the car travels 126 kilometers? Berapakah total harga bensin yang dibutuhkan ketika sebuah mobil menempuh 126 km? Berarti yang harus kita cari pertama adalah yang A ya, yaitu seberapa jauh mobil ini dapat pergi jika bensinnya 12 liter. Tadi kita tahu 7 liter bensin itu dapat digunakan untuk 98 km. Berarti untuk mencari 1 liter itu untuk berapa kilometer? Maka kita bagi 98 dengan angka 7. Hasilnya adalah 14 km. Berarti, jika bensin yang ada itu 12 liter, maka jarak yang dapat ditempuh adalah 12 dikali 14 km. Maka hasilnya adalah 168 km. The car can travel 168 km on 12 liters of petrol. Nah, ini untuk pertanyaan yang A. Bagaimana dengan yang B? Tadi yang ditanya adalah berapakah harga dari bensin jika mobil ini akan menempuh jarak 126 km. Oke, tadi kita tahu 98 km itu butuh 7 liter bensin. Berarti kita cari dulu kalau 1 kilometernya berapa bensinnya. Nah, caranya membagi dengan 7 dengan angka 98. Berarti 7 per 98 liter. Setelah itu kita cari berapa banyak bensin yang dibutuhkan untuk 126 km. Ternyata hasilnya adalah 9 liter. Berarti harga yang harus dibayar untuk 9 liter yaitu 9 dikali $1,3. Hasilnya adalah $11.7. So, the amount of petrol costs $11.7 when the car travels 126 kilometers. Nah, inilah contoh soal untuk word problems. Oke, grade 5. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Now, for your exercise, please finish your workbook pages 51, 52, and 53. Jika kalian sudah selesai, boleh langsung dikirim kepada Miss Putih. Oke, sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.